Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini, di siang yang cerah ini, kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita menjalankan sunnah-sunnahnya, kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan tugas dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Ulfa, karena beliau mendapatkan tugas dari cabang dinas untuk menghadap ke cabang dinas pendidikan Kabupaten Bojonegoro, maka saya diberikan tugas untuk mempersilahkan Bu Septi untuk memaparkan segala sesuatunya yang menjadi tugas beliau sebagai calon guru penggerak. Untuk itulah kepada Bu Septi saya persilahkan untuk melaksanakan tugas tersebut sebaik-baiknya dengan waktu yang secukupnya, dan saya berpesan kepada Bapak Ibu guru untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya kira cukup sekian Ibu, saya persilahkan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nyo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan rahmat yang tiada tara, sehingga kita masih diberi kesehatan, kita bisa berada di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita persembahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan sampai ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Ibu Ulfa Prihantini selaku Kepala SLB Negeri Batokan Bojonegoro yang mewakili Bapak Sutiknyo. Yang terhormat Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, rekan-rekan guru, serta tenaga kependidikan yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Semangat. Kelihatannya kok loyo, karena mungkin sudah siang ya. Masih semangat? Semangat. Kalau saya bilang SLB Negeri Batokan Bojonegoro, Bapak Ibu bilang bangkit, bangkit, bangkit. Oke? Oke. SLB Negeri Batokan Bojonegoro, bangkit, bangkit, bangkit. Kurang keras sekali lagi. SLB Negeri Batokan Bojonegoro, bangkit, bangkit, bangkit. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai memaparkan materi, saya di sini ingin bermain terlebih dahulu ya dengan Bapak Ibu guru semua. Mungkin ada yang bersedia membantu saya 2 orang untuk maju ke depan. Monggo, silakan Bu Tami. Bu Tami kalih sinten? Bu Eli. Silakan maju ke depan. Nanti ini
subjek, ada yang sebagai objek. Nanti yang sebagai objek itu dia menggenggam tangan. Kita bayangkan saja. Monggo silakan depan sini ya. Ada yang sebagai objek dan ada yang sebagai subjek. Nanti yang sebagai objek itu bayangkan siapa yang sebagai objek? Sebagai objek nanti menggenggam tangan. Bayangkan di tangan objek itu ada hal yang sangat berharga. Pokoknya sangat berharga. Bagaimana dia bisa mempertahankan barang berharga itu? Kemudian yang sebagai subjek, dia merayu bagaimana caranya objek ini bisa membuka tangannya. Oke, seperti itu. Bapak Ibu bisa ikut mempraktekkan dengan sesama temannya di samping ya, ikut mempraktekkan ya dengan temannya di sampingnya. Oke, kita mulai. Silakan Bu Elinya dirayu. Nah, ayo dengan kata-kata romantis. Nah, intinya ini Bu Eli punya barang berharga. Ya, mungkin saya bayangkan di sini Bu Eli memiliki permata ya Bu ya. Mungkin saya mau memintanya. Coba saya bujuk Bu Eli dulu. Bu Eli, boleh nggak Bu saya minta permatanya? Nggak boleh ya Bu. Kalau lihat aja Bu, boleh nggak Bu? No. No. Masa nggak boleh Bu? Sebentar saja Bu. No. Sebentar saja Bu. Ya, saya lihat sebentar. Tangannya Bu Eli Bu Eli mencoba mempertahankan tangannya dengan sekuat tenaga agar Bu Utami tidak bisa membuka. Pendiriannya sangat kuat. Kita lihat Bu Eli pendiriannya sangat kuat. Bu mau lihat sebentar Bu perhiasannya Bu. Kayak 5 juta. Dikasih uang 10 juta. Mau nggak Bu Eli? Bu Ala nggak bisa dibuka Ibu Seti. Oh, tidak bisa dibuka. Ya Bu Eli, berarti Bu Eli punya pendirian yang kuat sekali. Oke, tepuk tangan untuk Bu Eli dan Bu Utami. Sudah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kesimpulan dari permainan tadi ini kira-kira apa Bapak Ibu? Bahwa kita itu harus memiliki pendirian. Posisi kontrol kita itu ada pada dalam diri kita sendiri. Oke, Bapak Ibu. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Kita pun juga tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Intinya kita harus mempunyai pendirian yang sangat kuat. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sejumlah materi tentang budaya positif. Tetapi sebelum saya memulai memaparkan materi tersebut, saya ingin bertanya dulu. Kira-kira ketika saya berbicara tentang budaya positif, apa sih yang terbesit di benak Bapak Ibu semuanya? Ketika saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu semuanya? Apa itu budaya positif? Kira-kira ada yang bisa berpendapat? Silakan, Bunia. Terima kasih Bu Selvi atas waktunya. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan atau bentuk keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan kita yang kita lakukan kepada siswa-siswa ke dalam hal yang positif. Jadi sebuah keyakinan atau kebiasaan, Bu Selvi. Mungkin itu dari saya, Bu Selvi. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bunia. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat lagi? Mungkin Bu Eli, Bu Husnul, monggo. Kalau
kita untuk diterapkan pada siswa kita yang ada di sekolah. Itu aja. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Nia dan Bu Eli. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, betul sekali pemaparan dari Bu Nia sama Bu Eli tadi, jawaban Bu Nia dari Bu Eli. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif ini adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari murid kita. Oke. Kira-kira apakah budaya positif ini kira-kira penting apa tidak Bapak Ibu Guru kita terapkan di sekolah kita? Penting, betul sekali, sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dengan budaya positif, kalau kita terapkan di sekolah kita, itu bisa menumbuhkan motivasi diri, kesadaran diri, motivasi intrinsik dari dalam diri siswa tersebut. Bukan hanya kita ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru yang memperdalam tentang budaya positif, tetapi kita juga mempunyai sebagai guru kita mempunyai tugas untuk menyebarluaskan budaya positif itu ke seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik kita, ya, agar peserta didik kita menjadi murid yang bertanggung jawab, murid yang memiliki budi pekerti luhur, murid yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada beberapa contoh budaya positif ya Bapak Ibu. Yang pertama, memberikan pujian, penghargaan, pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik agar terciptanya suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Jadi kita menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral yang membantu anak yang memahami pentingnya tanggung jawab, kerjasama dan kejujuran. Kemudian yang keempat, ada menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu di sini saya mempunyai ini ada konsep inti dari budaya positif. Nah, kira-kira ada yang bersedia mungkin membacakan? Mungkin Bu Anis. Baik, konsep inti budaya positif yaitu ruang lingkup budaya positif itu meliputi apa saja. Yang pertama, perubahan paradigma dengan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, di mana semuanya itu saling berhubungan. Terima kasih Bu Ani sudah bersedia membantu membacakan. Nah, ini yang bagian pertama Bapak Ibu. Di sini ada perubahan paradigma belajar atau bisa disebut juga dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Tetapi sebelum ke sini saya ingin Bapak Ibu mengerti apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran yang berpusat pada guru dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru menggunakan pembelajaran yang mana antara kedua itu? Pembelajaran yang berpusat pada guru atau pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana kira-kira ada yang bisa memberikan
Pendapatnya? Pembelajaran yang sudah kami lakukan selama ini adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana murid itu kita kondisikan, kita persiapkan untuk aktif supaya dia yang aktif. Jadi bukan gurunya yang aktif, tetapi muridnya yang aktif. Itu adalah pembelajaran yang berpusat pada murid peserta didik. Dengan guru perbedaannya yaitu di mana kalau pelajaran berpusat pada guru itu gurunya yang aktif, misalnya seperti metode ceramah, seperti kita yang aktif. Tetapi kalau pembelajaran yang berpusat pada murid itu siswanya yang dituntut untuk aktif. Gitu. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Anis Idiarti. Betul sekali, pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bapak Ibu, karena idealnya ya pada zaman sekarang ini pembelajarannya itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid, bukan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu satu arah saja. Contohnya metode apa Bapak Ibu? Yang satu arah itu metode ceramah ya. Jadi kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu, pembelajaran yang berdiferensiasi, atau yang pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai kebutuhan murid, sesuai kodrat murid ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di sini ada elemen profil pelajar Pancasila. Ya. Yang pertama ada apa Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi maksud di sini adalah akhlak untuk beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Seperti itu ya. Yang kedua kemudian ada berkebinekaan global. Maksud dari berkebinekaan global ini adalah mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Jadi kita menghargai antar budaya. Misalnya nih Bapak Ibu, kita budaya kita adalah budaya Jawa. Kemudian ada teman kita yang dari suku lain, suku Papua. Kita tidak boleh membeda-bedakan, kita harus saling menghargai. Kemudian yang ketiga ada bergotong royong. Bergotong royong di sini ada kolaborasi dan kepedulian. Maksud dari bergotong royong di sini tidak hanya cuma misalnya bergotong royong dalam kebersihan seperti itu, tetapi bergotong royong dalam berkolaborasi, kemudian peduli antar sesama, itu yang dinamakan bergotong royong. Kemudian ada kreatif. Yang keempat ada kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Maksud di sini berarti kita menginginkan murid itu memiliki suatu hasil karya. Dia bisa kreatif, dia bisa mempunyai gagasan baru, seperti itu. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan,
menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi maksud bernalar kritis di sini, siswa itu dapat berpikir, dapat memecahkan suatu masalah, dia dapat berpikir sendiri dalam memecahkan masalah tersebut dengan ide-ide barunya, seperti itu. Kemudian ada mandiri, pemahaman diri dan situasi, dan regulasi diri. Ya, maksud mandiri di sini berarti kita sudah memahami diri kita, situasi kita, itu yang disebut mandiri. Kemudian ini yang terakhir, mandiri yang terakhir. Nah, ini ada miskonsepsi. Ini berkaitan dengan teori kontrol, nggih, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, kita berpikir bahwa kita itu bisa mengontrol murid kita, tetapi kenyataannya tidak, Bapak Ibu. Itu hanya miskonsepsi, hanyalah ilusi. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Di sini ada yang pertama, ilusi kontrol guru atau ilusi guru mengontrol murid. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kita menginginkan murid melakukan sesuatu. Misalnya nih, murid melakukan suatu hal yang buruk. Kemudian kita menyuruh murid kita untuk lebih baik lagi. Kemudian murid intinya murid manut seperti itu. Murid menuruti perkataan guru dan dia menjadi lebih baik. Tetapi apakah itu artinya kita bisa mengontrol murid kita, Bapak Ibu? Tidak. Itu artinya kita belum tentu kita bisa mengontrol murid kita kalau murid kita belum memiliki yang namanya motivasi diri atau motivasi intrinsik. Jika mereka belum mempunyai motivasi diri, kesadaran dirinya, kita tidak akan bisa mengontrol murid kita. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya ilusi positif, efektif. Ya, misalnya kita nih sebagai seorang guru, kita membujuk murid kita merayu murid kita agar mereka melakukan sesuatu. Kira-kira dengan seperti itu, kemudian mereka menuruti. Tapi kira-kira itu berhasil apa tidak, Bapak Ibu? Kira-kira berhasil apa tidak? Misalnya kita membujuk, memberi hadiah. Kira-kira berhasil apa tidak? Tidak. Kalau mereka belum memiliki kesadaran diri mereka, itu akan sia-sia. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi di sini maksudnya adalah ilusi membuat merasa bersalah. Misalnya kalau kita membuat murid kita merasa bersalah, kecewa, seperti itu nggih. Kemudian murid kita intinya menuruti kita. Apakah itu juga akan berhasil kalau kita membuat mereka merasa bersalah? Tidak. Kalau kembali lagi, kalau mereka belum memiliki motivasi diri, itu semua akan sia-sia. Sama halnya juga dengan ini, ilusi orang dewasa, bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Misalnya kita memaksa murid melakukan sesuatu, kita memaksa nih, ya Bapak Ibu. Kira-kira berhasil apa tidak? Mungkin dia menurut, tetapi bisa jadi mereka menurut gara-gara mereka takut. Jadi semua ini hanya ilusi belaka. Oleh karena itu dinamakan miskonsepsi. Nah,
Di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi dari pendekatan stimulus respon itu ke pendekatan teori kontrol. Karena pendekatan stimulus respon itu adalah dulu, pembelajaran yang dulu. Dan sekarang kita kaitkan ke teori kontrol yang sekarang ini. Di sini ada stimulus respon tentang dunia. Masuk dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu sama. Tetapi dari teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kebutuhan kita semua ini kan berbeda ya Bapak Ibu. Masa antara misalnya saya dengan Bu Eli sama? Kan tidak mungkin. Dan itu kemudian ada semua orang melihat hal yang sama. Kemudian di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita dari semua ini pasti kita memiliki gambaran yang berbeda. Dari Bu Anis, Bu Utami, melihat saya pun pasti berbeda pendapatnya. Bu Anis, ya temu seperti itu. Pasti nanti yang lainnya akan memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini itu kita disuruh untuk berpandangan sama dengan kita, tapi tidak akan bisa ya Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus mempunyai pandangan yang luas. Seperti itu. Kita tidak bisa menyuruh orang untuk berpandangan sama dengan kita. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jangan menganggap misalnya kalau ada orang ini berbuat salah kita langsung menjudge ini salah. Itu tidak bisa. Kita tanya dulu, mungkin mereka melakukan itu karena ada alasannya. Seperti itu, ada tujuannya, seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan Bu Tami dan Bu Eli tadi. Bu Eli tadi pendiriannya sangat kuat. Jadi Bu Eli kan yang hanya bisa mengontrol Bu Eli sendiri, dibujuk sama Bu Utami seperti apapun Bu Eli gak mampeh, gak mempan Bu Eli. Ya, jadi hanya diri kita yang bisa mengontrol kita sendiri. Orang lain tidak bisa, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya bisa mengontrol orang lain ya. Tadi ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini ada bujukan. Memaksa itu adalah bujukan yang gagal. Yang baik itu adalah kolaborasi dan konsensus. Maksud konsensus di sini adalah kesepakatan bersama. Kemudian model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang. Kita sebagai guru tidak boleh ya Bapak Ibu memiliki model berpikir menang kalah. Misalnya murid salah, terus kita memarahi, wah saya sudah menang nih. Tidak boleh, murid berarti kalah. Tidak boleh. Jadi kita harus kita harus membuat model berpikir menang-menang. Seperti itu. Kita harus menanyakan dulu kepada murid. Seperti itu. Jadi nanti itu bisa menjadi model berpikir menang-menang. Nah, kemudian di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu ya. Ketika saya berbicara disiplin positif, tentang disiplin pasti Bapak Ibu guru pasti berpikir sudah, wah ini tentang aturan. Pasti ini nanti ketat. Pasti kalau salah kena sanksi, seperti itu.
Padahal sebenarnya disiplin itu artinya adalah belajar, dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa, ya, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, Bapak Ibu, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, memiliki kesadaran diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kebajikan universal. Kebajikan universal. Nah, maksud dari kebajikan universal itu tadi apa, Bapak Ibu? Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ada banyak nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu. Tetapi di sini saya hanya menampilkan 3 saja. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada Ibu Primarius Program atau PYP, dan ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Profil pelajar Pancasila tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ibu Primarius Program ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation. Di sini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah. Kemudian ada diplomatis, hormat, dan satuan dermawan. Ada suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di disiplin positif. Dalam penjelasan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk menjabat sebuah kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memotivasi, yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau siswa sudah memiliki disiplin diri, dia akan bisa mengaplikasikan disiplin positif di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Dari tadi kita kan sudah menyebut motivasi intrinsik, kesadaran diri, motivasi diri. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Misalnya nih, murid kita melakukan sesuatu karena dia takut akan hukuman, atau dia melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan, seperti itu dinamakan dengan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, yaitu dia mendapat dorongan dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Itu dinamakan motivasi
ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi kalau misalnya ada kasih, dia berjalan, di depannya ada sampah, kemudian dia mengambil, tidak ada yang menyuruh, dia mengambil sendiri, langsung ditaruh di tempat sampah. Dia sudah memiliki kesadaran diri. Nah, itu dinamakan motivasi intrinsik atau motivasi diri. Ya, Bapak Ibu. Jadi, tujuan budaya positif di sini itu adalah untuk apa, Bapak Ibu? Tujuan budaya positif di sini itu untuk menumbuhkan motivasi diri, motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Itu tujuan utama dari budaya positif, menumbuhkan motivasi diri pada siswa. Nah, ini ada banyak contoh ya, ada banyak contoh tentang budaya positif. Nih Bapak Ibu, tapi di sini saya hanya mengambil satu, yaitu keyakinan kelas. Nih Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira betul apa salah? Gimana? Salah. Kita lihat jawabannya nggih. Betul, salah. Kenapa kok bisa menjawab salah? Apa alasannya? Keyakinan dan peraturan kelas. Kenapa kok jawabannya salah? Apa yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kira-kira apa? Ada yang bisa berpendapat? Pak Nyok? Monggo Pak Nyok. Terima kasih Bu Septi. Menurut kami, kalau keyakinan kelas itu merupakan suatu produk dari kesepakatan tiap-tiap semua siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Karena itu hasil dari pemikiran dan kesepakatan siswa, maka dengan penuh tanggung jawab akan dilaksanakan karena dia akan andil terhadap keyakinan tersebut. Sedangkan peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh atasan atau pimpinan. Di sini kalau di tingkat kelas adalah guru. Kalau peraturan kelas itu ada hukumannya. Barang siapa yang melanggar peraturan kelas disertai dengan hukuman, misalnya membuang sampah, disuruh mengambil sampah tersebut sambil saya berjanji di depan kelas. Itu kan mempermalukan diri terhadap teman-temannya. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyok. Jawabannya luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Nyok. Betul sekali, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang sudah diyakini di kelas. Jadi kita membuat kesepakatan, terus kita yakini bersama murid kita. Sedangkan peraturan kelas itu adalah hanya satu arah saja. Misalnya nih, kita di dalam kelas kan yang menjadi atasan adalah guru. Jadi satu arah saja dari guru. Sifatnya, kata Paknya tadi, sifatnya menghukum, bisa berupa hukuman kalau misalnya melanggar, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bapak Ibu. Monggo. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Bagaimana? Bagaimana Buya jawabannya, kira-kira apa? Betul, kita lihat dulu Buya. Kok saya sudah meninggi? Kita lihat dulu kira-kira betul apa salah? Deng 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 deng. Betul. Tepuk tangan untuk Buya.
Jadi keyakinan kelas itu berlandaskan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mohon maaf nggih, ada banyak pertanyaan di sini Bapak Ibu. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? Kira-kira nilai kebajikan apa dari menggunakan helm saat mengendarai motor? Kira-kira apa? Itu kira-kira apa? Keselamatan. Setuju? Keselamatan. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa nih nilai-nilai kebajikannya? Kebersihan lingkungan. Dikit nggih jawabannya. Kemudian yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kira-kira apa nih Bapak Ibu jawabannya? Bu Eli, kira-kira apa? Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil dari dilarang menggunakan kata-kata kasar. Etika. Mungkin ada lagi? Ini banyak loh Bapak Ibu dari kata-kata kasar. Apa? Kenapa Pak? Penuh? Sopan santun. Oke. Sopan santun dari Bu Eli ada etika. Kita lihat deh jawabannya apa. Kita hitung 1, 2, 3. Deng. Jadi yang pertama tadi keselamatan, betul apa tidak? Betul. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan, betul juga. Yang ketiga selalu bersikap positif atau hormat, sopan santun juga bisa, etika juga bisa. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. SLB Negeri Batongan Bojonegoro. Bangkit. Nah, Bapak Ibu semuanya, masih ada lagi. Ini urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Oke, kira-kira urutannya apa saja dalam kita menetapkan keyakinan kelas? Monggo silakan berdiskusi. Anggap saja ini kelompoknya dibagi dua. Kelompok 1, kelompok 2. Monggo berdiskusi kira-kira apa urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Oke, ini kan masih acak. Kira-kira urutan menetapkan keyakinan kelas itu apa? Yang mana? 1, 2 seperti itu. Kita anggap saja yang berdiskusi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini kan masih acak. Jadi nanti diurutkan. Kelompok 1, kelompok 2 diberi waktu 1 menit. Monggo. Baca serius. Nanti ada salah satu dari kelompoknya yang maju ke depan untuk menjawab. Mulai memanas. Bu Eli, silakan berdiskusi Bu Eli. Paknya kelompoknya sama Pak Kuno.
Di sana ada orang lagi. Oke. Bela dia gitu ya. Ya. Bukan sampah. Apa kurang enggak? Enggak. Sembulian. Deng. Situasi semakin memanas. Nek manusia ini kan bener Pak. Ada yang sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Silakan Bu Utami menjawab. Maju ke depan saja. Oh, berdiri saja. Kalau itu berdiri saja biar teman-temannya tahu. Nah, biar kenal temannya. Saya kira semuanya sudah kenal ya Pak. Kalau menurut kelompok kami, urutan langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Mungkin untuk kelompok kami yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Mungkin itu yang pertama menurut kelompok kami. Untuk yang kedua, mungkin berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang ketiga, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya, menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Selanjutnya, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian yang akhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ini diskusi dari kelompok kami. Mungkin kelompok sebelah mempunyai pendapat lain, monggo. Monggo dari kelompoknya Bu Ria. Ini siapa yang mau menjawab kira-kira? Bu Kusnur. Bu Nane, monggo Bu Nane. Yang di pojokan sendiri. Kelompok dua itu kami. Terima kasih ya atas kesempatannya. Kalau menurut saya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu, terus berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas, terus mengubah yang selanjutnya mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, ya, terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, terus menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Terima kasih. Mungkin dari kelompoknya Pak Nyo dan Pak Peno. Oh, jadi sini 1, 2, oke. Oke. Kita lihat jawabannya. Kira-kira bagaimana? Bisa dilihat. Kira-kira bagaimana? Kelompok 1 tadi jawabannya? Betul apa salah tadi? Urut apa tidak? Kurang tepat. Tidak apa-apa, kurang tepat daripada tidak menjawab. Betul sekali. Jadi yang pertama itu ada berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kita berdiskusi dulu, memunculkan peraturan.
positif. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Jadi dari peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif tadi, kita jadikan menjadi nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keenam ada, yang terakhir ya, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Tepuk tangan lagi. SLB Negeri Batukan Bojonegoro, Bangkit, bangkit, bangkit. biar tidak ngantuk. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, bertahan hidup. Lancar sekali Bu Husnul. Betul sekali. Jadi yang pertama ada kesenangan. Kira-kira kita semua butuh kesenangan apa tidak? Butuh. Kita butuh happy deh. Kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu, kita butuh cinta dan kasih sayang apa tidak kira-kira? Bapak Ibu, butuh. Kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang dan berkoneksi. Cinta dan kasih sayang di sini tidak hanya cinta dari kasih sayang dari orang terkasih, tetapi juga dari teman, dari keluarga, saudara, dari anak. Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Kira-kira Bapak Ibu guru semuanya mau dikekang apa tidak? Ingin bebas apa tidak? Oleh karena itu kita butuh kebebasan, freedom. Kemudian yang keempat ada penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi dan diakui. Jadi penguasaan ini lebih ke pengakuan. Misalnya kita sebagai seorang guru, kita butuh diakui ya sebagai seorang guru. Kita bisa dianggap, kita diakui sebagai guru, seperti itu. Kemudian yang kelima ada bertahan hidup. Bertahan hidup di sini lebih ke kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, kemudian haus seperti itu, serta psikologis rasa aman. Rasa aman itu seperti apa Bapak Ibu? Tidak hanya rasa aman kita berteduh di rumah, rasa aman dari ancaman seperti itu. Dan kemudian ini ada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima manajer. Nah Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai seorang guru ini sifatnya lebih ke memaksa, menyakiti dengan kata-kata yang kasar. Seperti itu ya. Kira-kira Bapak Ibu guru semuanya masih menggunakan posisi sebagai penghukum apa tidak? Masih. Oh, seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi di sini maksudnya kita membuat rasa bersalah kepada murid. Murid dibuat merasa bersalah. Kemudian murid akan merasa takut, tidak nyaman, seperti itu. Kemudian
sebagai teman. Kita memposisikan sebagai guru itu sebagai teman. Kita mengajak murid berbicara, mendekati, seperti itu, merangkul. Kemudian yang keempat, posisi guru sebagai pemantau. Ini lebih ke kita mengontrol murid kita mengendalikan murid kita, seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu guru semuanya. Yang nomor 1, silakan dibaca Bapak Ibu. Kira-kira ini Bu Ani ini memosisikan diri sebagai apa? Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Dari kata apa, Bu Utami? Untuk dari kasus ini mungkin posisi kontrol yang diambil adalah pembuat rasa bersalah. Mungkin bisa diambil dari kata ini. Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Apa kamu tidak kasihan sama ibu? Mungkin dari kata-kata itu. Ya, terima kasih Bu. Betul sekali, membuat orang merasa bersalah. Kemudian ini murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yuni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Kira-kira posisi apa yang diambil ini ya Bapak Ibu? Sebagai apa? Pemantau. Kita lihat. Betul sekali, sebagai pemantau. Kemudian ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Kira-kira posisi apa yang diambil Ibu Tini? Sebagai pemantau, kita lihat. Sebagai pemantau, betul sekali. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, yang kelima ada posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai manajer ini bisa kita lakukan jika kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, ini adalah pengertian restitusi dari dosen. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, bukan paksaan tetapi tawaran. Di restitusi kita tidak boleh memaksa, kita menawarkan, kita mencari solusi untuk anak. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di restitusi ini kita menumbuhkan motivasi diri dari dalam diri murid, kesadaran diri mereka. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, jadi segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalah pada murid. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Contohnya di sini misalnya Novi, hal seperti itu adalah hal yang wajar, sudah biasa Novi. Ibu guru juga pernah melakukan seperti itu. Jadi tidak apa-apa ya Novi. Nah, seperti itu nggih. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi di sini maksudnya kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi pasti murid itu mempunyai alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Misalnya seperti ini, Novi, ibu guru tahu kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan seperti itu Novi. Kira-kira alasannya apa? Seperti itu ya. Kemudian menanyakan keyakinan, ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Kita menanyakan kepada murid keyakinan kelas apa yang sudah dibuat. Kira-kira Novi, kamu masih ingat apa tidak keyakinan kelas yang sudah kita
buat kemarin itu apa? Kira-kira sejalan dengan dengan apa yang dilakukan Novi. Nah, seperti itu. Jadi segitiga restitusi di sini adalah langkah-langkah untuk memecahkan masalah kepada murid. Jadi Bapak Ibu guru semuanya, dari kelima posisi kontrol tadi, kita sebagai seorang guru itu memosisikan diri kita itu sebagai yang mana, Bapak Ibu? Sebagai apa? Posisi sebagai apa? Manajer. Oke. Posisi guru sebagai manajer. Kalau kita ingin memosisikan diri kita sebagai manajer, kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, ini adalah contoh dokumentasi membuat keyakinan kelas dan umpan balik dari siswa. Ini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu guru semuanya siap apa tidak untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Siap. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif. Jadi tujuan budaya positif itu adalah untuk menumbuhkan motivasi diri, motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran diri yang ada pada dalam diri siswa. Semoga kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita, ya Bapak Ibu guru semuanya, agar sekolah kita menjadi sekolah yang aman, nyaman, damai, dan positif untuk anak, dan juga bisa menumbuhkan sikap tanggung jawab, budi pekerti luhur, dan berakhlak mulia untuk anak sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, untuk menumbuhkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya kira sekian dari saya, Bapak Ibu guru semuanya. Apabila saya ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Ada Egi sedang berlari, tergesa-gesa dan terjatuh. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Tadi Bu Septi dengar dari guru piket, katanya Fikri datang terlambat. Menurut ingatan Fikri, kira-kira Fikri sudah berapa kali datang terlambat? 3 kali. 3 kali. Fikri sering datang terlambat itu kira-kira kesalahan apa tidak? Baik Fikri, berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi ya Fikri. Setiap orang pernah berbuat salah. Bu Septi pun juga seperti itu. Tapi yang terpenting ya Fik, dari kesalahan itu Fikri bisa belajar dan berusaha untuk memperbaikinya. Ya Fik, setuju atau tidak kira-kira? Setuju. Baik Fikri ya, kita cari solusinya sama-sama ya. Iya Bu. Fikri itu sering datang terlambat. Kira-kira kenapa? Kok sering datang terlambat? Saya sering begadang malam Bu. Terus begadang terus bangunnya kesiangan gitu. Oh iya. Kira-kira Fikri masih ingat apa tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama Fik? Masih. Kalau datang terlambat itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak Fik? Ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah Fikri lambat? Tetap. Kira-kira disiplin apa enggak? Seperti itu. Ya. Disiplin apa enggak? Enggak disiplin. Berarti keyakinan kelas yang Fikri langgar itu berarti kedisiplinan ya Fikri ya. Menurut Fikri disiplin itu kira-kira penting apa tidak? Penting. Penting agar gimana disiplin itu? Agar tidak datang terlambat. Iya. Disiplin itu sangat penting ya Fik ya. Jadi kalau kita disiplin, kita akan menghargai waktu dan akan menghargai orang-orang
Fikri, sikap Fikri sudah sangat baik ya Fik ya. Fikri sudah meminta maaf sama Bu Guru. Kira-kira apa yang akan Fikri lakukan setelah ini? Saya akan bangun awal. Dan kalau malam? Kalau malam tidak begadang. Pinter. Baik Fikri, Fikri sudah menemukan solusinya dari kesalahan Fikri tadi ya Fik ya. Sekarang Bu Sekti akan bekerja sama dengan orang tua Fikri agar Fikri tidak datang terlambat. Sekarang Fikri boleh masuk ke kelasnya lagi. Terima kasih Fik ya.